semuanya, selamat datang di podcast Healthy Mind, Healthy Body. Bersama saya Amelia Inata Putri dengan NIM 24112222040 dari kelas Gizi A2. Saya sebagai host. Baik semuanya, perkenalkan namaku Anissa Ferliana dengan NIM 24112230006. Di sini aku sebagai narasumber. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan benar-benar relevan dengan kehidupan kita nih. Jadi kita akan membahas hubungan antara kesehatan mental dan gizi nih teman-teman. Bersama narasumber saya. Baik semuanya, di sini aku mau ngucapin terima kasih kepada Amel karena udah mengundang aku. Di sini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik nih ya, karena kan yang seperti kita tahu bahwa nutrisi itu akan mempengaruhi kesehatan mental pada tubuh kita. Betul nih Nisa. Nah guys, akhir-akhir ini kesehatan mental banyak sekali kan ya dibicarakan. Tetapi masih banyak nih yang belum mengerti bagaimana pola makan kita mempengaruhi kesehatan mental kita nih. Jadi bisa nggak Nisa jelaskan bagaimana gizi itu berperan dalam kesehatan mental kita? Oke, baik. Nah, jadi kesehatan mental kita itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya itu otak kita membutuhkan yang namanya asam lemak omega 3, vitamin B kompleks, magnesium, serta antioksidan. Yang dimana nutrisi-nutrisi ini tuh berfungsi dengan baik agar sistem yang ada di dalam otak kita itu juga dapat bekerja dengan baik. Nah, selain itu nutrisi-nutrisi ini juga ikut serta nih dalam membantu keseimbangan seperti halnya suasana hati kita gitu. Terus menyebabkan yang namanya depresi atau gangguan kecemasan. Terus ada lagi yang namanya saat kita bad mood. Nah, itu juga nutrisi-nutrisi juga ikut berperan sih dalam menyeimbangkan mood-mood kita setiap hari. Jadi otak kita tuh benar-benar itu ya bergantung pada nutrisi tertentu ya untuk bekerja dengan optimal nih teman-teman. Jadi kalau begitu bagaimana ya pola makan buruk seperti konsumsi makanan tinggi gula dan makanan olahan itu berperan nih dalam kesehatan mental kita, Nisa? Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi pola makan yang tinggi gula dan pola makan olahan itu juga tidak hanya mempengaruhi kesehatan pada fisik kita, tetapi juga mempengaruhi yang namanya kesehatan otak kita. Nah, karena pola makan yang tidak sehat ini tuh akan meningkatkan yang namanya inflamasi di dalam tubuh kita. Yang dimana inflamasi ini tidak hanya seperti yang aku sebutkan tadi, tidak hanya merusak kesehatan fisik juga, tapi merusak kesehatan otak gitu kan. Nah, karena makanan ini tuh menyebabkan yang namanya fluktuasi. Nah, yang mana fluktuasi ini menyebabkan gula darah itu menjadi tinggi yang bisa mempengaruhi suasana hati kita dan meningkatkan tingkat kecemasan atau tingkat depresi yang ada dalam tubuh kita. Oke, berarti menghindari makanan olahan dan tinggi gula itu penting ya teman-teman. Yes. Jadi kalau begitu apa makanan yang bisa membantu mendukung kesehatan mental kita nih Nisa? Jadi sebenarnya ada banyak ya makanan yang dapat membantu kesehatan mental kita tuh. Sepertinya yang tadi aku sebutkan ada yang namanya nutrisi omega 3 kan. Nah, di mana nutrisi ini tuh terdapat pada yang namanya ikan salmon, makrel, seperti kacang-kacangan kenari, itu baik untuk kesehatan otak kita. Selanjutnya itu ada yang namanya sayuran-sayuran hijau seperti bayam, brokoli, yang dimana itu mengandung magnesium, juga ikut mengurangi stres pada tubuh kita. Lalu ada yang namanya makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, itu juga dapat membantu kesehatan pada usus kita, yang dimana usus itu terhubung langsung dengan otak gitu loh. Gitu. Jadi sebelumnya saya pernah mendengar juga nih Nisa soal good brain axis. Apa bisa dijelaskan sedikit ya tentang hubungan antara usus dan otak? Oke, jadi usus kita itu disebut juga dengan yang namanya otak kedua, gitu kan? Karena ada dalam usus itu tuh mengandung jutaan-jutaan neutron yang berkomunikasi dengan otak melalui saraf yang namanya saraf vagus, gitu kan? Selain itu, 90% serotonin yaitu hormon kebahagiaan itu diproduksi dari usus, sehingga usus tuh juga mempengaruhi sih yang untuk meningkatkan suasana hati pada kesehatan mental kita. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi pola makan ternyata itu punya peran yang sangat besar loh. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, apa tips sederhana yang bisa teman-teman lakuin nih untuk mulai menjaga pola makan mereka demi kesehatan mental nih Nisa? Mungkin kalau ditanya soal tips tuh ya kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil seperti mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, makanan olahan. Terus kita juga bisa fokus dengan mengkonsumsi makanan
makanan alami seperti sayuran, buah-buahan, protein yang berkualitas, serta makanan yang mengandung lemak sehat. Selain itu, jangan lupa makan yang secara teratur untuk menjaga kestabilitasan gula darah, serta dapat menjaga keseimbangan suasana hati kita. Oh begitu, tipsnya benar-benar praktis ya teman-teman. Yes. Jadi harap untuk untuk diimplementasikan. Terima kasih loh Nisa atas penjelasannya. Saya yakin teman-teman semua juga mendapat wawasan yang bermanfaat dan semoga kita semua bisa menerapkan pola makan yang baik ya, dengan nutrisi yang cukup dan demi kesehatan mental kita juga nih. Baik Amel, aku mau ngucapin sama-sama juga nih, karena udah dikasih kesempatan untuk berbagi atau sharing-sharing cerita kita mengenai nutrisi dengan kesehatan mental nih. Karena kan kesehatan mental ini tuh kan lagi banyak ya dibicarakan sekarang. Jadi memang harus diberikan informasi yang benar-benar fakta gitu. Jadi nggak teman-teman di sana juga nggak mendapatkan hoax di luar gitu tentang gizi dengan kesehatan mental ini gitu. Satu lagi tips dari aku, benar, untuk teman-teman jangan sampai kemakan berita-berita hoax ya. Pastiin teman-teman dapat berita yang emang benar-benar akurat dari sumber terpercaya gitu kan. Betul. Jadi nggak melakukan pola hidup yang salah gitu. Betul sekali. Oke teman-teman, itulah tadi diskusi kita tentang hubungan kesehatan mental dan gizi. Jangan lupa untuk mulai memperhatikan apa yang kita makan, karena kesehatan mental itu juga dimulai dari piring kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Meliana Putri sebagai host, dan saya Nisa Ferliana sebagai narasumber mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semuanya.